Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desika Dwi Utami dengan NIM akhir 069 ingin menjelaskan mengenai konsep dan prinsip safety, donor safety, pasien safety dalam pengamanan darah untuk mengganti pertemuan mata kuliah IMLTD. Jadi konsep safety itu ada donor safety, personil safety, produk atau komponen safety, proses safety, dan pasien safety. Prinsip safety yaitu dalam seleksi donor yang sesuai dengan CBOB atau GMP itu hendaklah memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berbagai aspek, mulai dari perekrutan atau mendapatkan pendonor, pengolahan komponen darah hingga darah siap digunakan untuk pasien haruslah sesuai SPO. Menurut Pengaturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu prinsip cara pembuatan obat yang baik bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CBOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Pedoman ini memiliki beberapa aneks yang memberikan penjelasan lebih rinci untuk beberapa area atau aktivitas spesifik. Untuk beberapa proses pembuatan, aneks yang berbeda dapat diterapkan secara simultan. Aneks 5 pembuatan produk dari darah atau plasma manusia pada halaman 223 sampai 246. Selanjutnya yaitu adalah donor safety. Yang pertama yaitu ada perekrutan atau rekrutmen donor. Calon pendonor, tempat atau lingkungan, faktor resiko. Rekrutmen donor dianjurkan di wilayah pendonor dengan kelompok resiko rendah, tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi seperti dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi, lalu di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit, atau di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah yang tinggi, misalnya di lembaga permasyarakatan, tempat rehabilitasi atau populasi, dan yang terakhir yaitu di kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku resiko tinggi. Dan yang kedua yaitu ada seleksi calon donor, validasi identitas dan data, syarat dan kriteria, anamnesa, riwayat kesehatan, riwayat bepergian. Dan yang ketiga ada proses donasi, keamanan dan kenyamanan dari personil yang kompeten, alat dan BHP yang direkomendasikan, teknik pengambilan yang sesuai SPO, pendonor yang memenuhi syarat. Dan yang keempat yaitu pasca donasi, evaluasi adanya reaksi pasca donasi, penerapan 5S dalam pelayanan. Contoh reaksi pasca donasi yaitu ada hematoma, sesak nafas, mual, sinkop, syok atau pingsan. Dan penanganan untuk hematoma itu adalah kompres dingin di awal untuk vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian beri kompres hangat atau pemberian sodium heparin setelah 6-8 jam pasca donasi untuk vasodilatasi. Untuk mengatasi mual, ini berikan hidrasi yang hangat dan yang bersifat netral, berikan bau-bau aromatik yang menenangkan. Untuk mengatasi sesak nafas, bebaskan jalan nafas, posisikan setengah duduk, longgarkan pakaian dan yang dikenakan untuk sirkulasi, support oksigen. Dan yang terakhir yaitu sinkop atau shock atau pingsan. Posisikan kaki lebih tinggi dari kepala, longgarkan pakaian dan jalan nafas, stimulasi dengan aromatik oksigen bila perlu, cek TTV yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 60 sampai 100 kali per menit, laju pernafasan 12 sampai 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu personil safety yaitu personil yang berkompeten pada halaman 12 hingga 15 PMK nomor 91 2015 tentang sumber daya manusia, SDM dan pelatihan. Lalu APD yang sesuai dan memadai untuk setiap kegiatan. APD digunakan di area di mana darah ditangani dan di mana ada resiko tumpahan, percikan atau aerosol. APD harus memadai. Alat dan BHP yang direkomendasikan, proses pengambilan dan pengolahan darah yang sesuai SPO.
Selanjutnya ada proses safety, meliputi proses seleksi, pengambilan darah donor, pemrosesan dan penyimpanan darah, dan proses pengeluaran untuk pasien yang sesuai CBOB. Selanjutnya yaitu produk safety, ini meliputi pembuatan komponen darah dengan menjaga suhu atau rantai dingin sebelum sampai selesai pengolahan, alat yang terkualifikasi dan terkalibrasi, dan yang terakhir waktu pemrosesan, uji mutu komponen darah. Selanjutnya pasien safety, ini meliputi kualitas komponen darah, distribusi komponen darah dengan sistem suhu rantai dingin, pemastian hasil uji silang serasi, pemantauan reaksi pasca transfusi, dan yang terakhir yaitu logback, yaitu harus ada sistem pelacakan terhadap semua komponen darah yang dikeluarkan untuk menyiapkan penelusuran kembali atau logback atau pemberian nasihat klinis kepada pendonor jika diperlukan penarikan kembali setiap komponen darah yang dicurigai tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada pasien safety. Komponen darah yang dikirimkan ke rumah sakit untuk transfusi harus diperiksa terhadap golongan darah ABO dan resus dan diuji saring terhadap IMLTD. Penggolongan darah dan uji saring untuk pemenuhan persyaratan harus dilakukan oleh SDM yang terlatih menggunakan metode, reagen, dan peralatan yang telah divalidasi. Setiap penyumbangan dengan hasil uji saring IMLTD reaktif harus dipisahkan dan dimusnahkan sesegera mungkin. Selanjutnya yaitu setiap kantong harus diperiksa untuk golongan darah ABO dan golongan darah resus. Lalu golongan darah ABO dan resus harus diverifikasi pada setiap kantong darah yang didapat dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu jika terjadi ketidaksesuaian hasil, komponen darah dari penyumbangan tersebut harus dikarantina hingga ketidaksesuaian hasil telah diselidiki dan diperbaiki hingga tidak ada lagi keraguan. Lalu, pelabelan golongan darah ABO dan resus dari penyumbangan asal donor baru harus dikonfirmasi menggunakan 2 pemeriksaan ABO atau resus. Selanjutnya, donor baru dan donor dengan riwayat kehamilan atau transfusi sejak penyumbangan darah terakhir harus diperiksa untuk antibodi yang signifikan secara klinis. Pemeriksaan harus dilakukan menurut instruksi pabrik, SPO dan kriteria penerimaan ditetapkan dengan jelas. Peralatan harus dikualifikasi dan metode pemeriksaan divalidasi. Semua reagen harus diberi tanggal dan bubuhkan inisial petugas yang membuka atau menyiapkan dan menyimpan sesuai instruksi pabrik. Kinerja laboratorium pemeriksaan harus dinilai secara teratur melalui keikutsertaan di dalam program PME. Selanjutnya, tempat pengambilan darah donor itu merupakan kontak langsung pertama antara donor dan UTD. Pengambilan darah harus dilakukan secara aman untuk donor dan pasien. Kebersihan lengan donor, kebersihan peralatan, dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kesehatan dan higien. Mencangkup kebersihan dan kerapian ditetapkan pada semua kegiatan pelayanan transfusi darah, seperti perlindungan produk, perlindungan donor, perlindungan staf, merupakan persyaratan GMP. Nah, kebersihan itu seperti semua area pekerjaan perlu dibersihkan setiap waktu, membersihkan secara teratur, bahan pembersih yang tepat, monitoring kebersihan yang teratur, inspeksi teratur terhadap lingkungan pekerjaan, dan membersihkan tumpahan-tumpahan. Lalu kerapian, ketidakrapian area kerja itu berbahaya, memberikan kesan yang buruk, dapat mengarah pada kesehatan yang buruk jika ditemukan penimbunan dan menunjukkan kebersihan sedikit atau tidak dilakukan. Semua staf bertanggung jawab menjamin kerapian lingkungan kerja. Lalu area laboratorium, kondisi laboratorium yang kotor dapat mengarah pada hasil-hasil tes yang tidak dipercaya. Hasil tes yang tidak benar disebabkan karena reagen terinfeksi atau terkontaminasi, lalu kontaminasi sampel dari peralatan, dan keselamatan staf, dan terakhir kondisi pekerjaan yang kotor atau tidak rapi dapat menimbulkan kecelakaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.